Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan? Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mata pelajaran kali ini adalah mata pelajaran budaya industri, di mana sekolah kita adalah sekolah yang telah bekerja sama dan menjadi sekolah binaan dari salah satu perusahaan ternama di Indonesia, yaitu PT Komatsu Indonesia. Kerjasama ini telah dilaksanakan beberapa tahun ke belakang dan alhamdulillah telah bisa mencapai dan akan mencapai sesuai yang diharapkan oleh sekolah dan oleh pihak industri itu sendiri. Nah, PT Komatsu Indonesia merupakan salah satu perusahaan alat berat yang bergerak di alat berat, dan banyak anak-anak kita, anak-anak SMK Negeri 4 Kota Sukabumi atau lulusan-lulusan SMK Negeri 4 Kota Sukabumi yang diterima bekerja di PT Komatsu Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 sampai tanggal 16 Januari 2019 kemarin kita telah melaksanakan kesepakatan bersama dengan PT Komatsu Indonesia, artinya jadi sekolah berbasis industri gitu ya. Maksud dari sekolah yang mengenal dengan budaya industri itu sendiri artinya budaya-budaya industri yang budaya-budaya yang selalu ada di lingkungan perusahaan, khususnya di PT Komatsu Indonesia, itu akan ditularkan kepada calon karyawan-karyawannya di setiap sekolah. Dan tidak hanya sekolah kita saja, dan sekolah di seluruh Indonesia pun, sebagian seluruh sekolah di Indonesia pun banyak yang bekerja sama dengan PT Komatsu Indonesia, dan salah satunya adalah sekolah kita. Nah, pertanyaannya, mengapa budaya industri sangat penting sekali diterapkan di sekolah? Gitu. Ya, karena sekolah merupakan salah satu dasar untuk industri untuk merekrut karyawan-karyawannya supaya memiliki dan mengetahui tentang bagaimana pentingnya sebuah kebiasaan yang berada di industri, entah itu disiplin, kemudian mengenai tentang mental, kemudian mengenai tentang keselamatan, itu yang paling utama. Dan tentunya diharapkan terbentuklah sebuah jiwa di mana jiwa bekerja keras ya, tanpa apa ya istilahnya, tidak lembek, mentalnya tidak lembek gitu. Jadi selalu siap ditempatkan di mana saja gitu. Prinsipnya itu ya. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang basic safety. Nah, mengapa safety itu sangat penting sekali di lingkungan industri? Ya. Sebelum kita membahas ke sana, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan safety atau keselamatan. Safety adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial,
spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Itu ya. Artinya bahwa safety ini dibentuk untuk menyelamatkan entah itu pekerja, entah itu perusahaan, entah itu keluarga yang ada di rumah, entah itu pemerintah, ya. Prinsip safety ini itu dibentuknya adalah untuk itu dan untuk kemajuan sebuah perusahaan. Nah, ini dikeluarkan ke sekolah supaya sekolah pun bisa mengadopsi ya kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia industri. Nah, tujuan dari pada pembelajaran untuk basic safety ini yang pertama adalah diharapkan peserta atau peserta didik dapat mengetahui dasar-dasar safety atau keamanan keselamatan. Yang kedua, pengetahuan tentang safety dan safety di industri. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang identifikasi bahaya atau KYT. Dengan kalau bahasa lainnya itu adalah singkatan dari Kikeng Yochi Training gitu ya. Yaitu adalah meramal. Kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan perusahaan ya, ataupun kita sebagai siswa harus bisa meramal sebuah tanda bahaya itu yang berada di lingkungan kita. Kalau di perusahaan, berada di lingkungan perusahaan. Kalau di rumah, bisa meramal potensi bahaya yang berada di rumah. Kalau di jalan, ketika kalian teman-teman di sini membawa motor, kalian harus bisa memprediksi akan bahaya yang akan timbul kepada diri kita, orang lain, ataupun lingkungan dan alat yang kita gunakan atau kendaraan yang kita gunakan. Selanjutnya, ini pokok pembahasan yang akan kita bahas ke depan, yaitu adalah basic safety ya, atau dasar daripada keamanan atau keselamatan. Yang kedua adalah Kikeng Yochi Training atau KYT. Nah, dalam safety atau keselamatan itu harus memperhatikan 4 hal yang paling utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keselamatan diri kita sendiri. Yang kedua adalah keselamatan teman kerja atau orang yang berada di sekeliling kita. Yang ketiga adalah benda kerja, dan yang keempat alat bantu kerja. Tentunya yang kelima pun bisa masuk, yaitu adalah lingkungan gitu ya. Karena lingkungan juga sangat penting, tetapi di sini kita membahasnya hanya 4 gitu. Nah, kita bahas satu persatu. Mengapa sebelum kita melakukan pekerjaan, apalagi kita adalah seorang welder pengelasan, itu akan berhubungan langsung dengan yang namanya aliran listrik, ataupun dengan asap, ataupun dengan besi, entah itu bisa saja tersetrum, bisa saja tertimpa dengan besi, ya, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali potensi-potensi bahaya yang bisa terjadi oleh seorang welder. Nah, untuk itu kita harus bisa menyelamatkan diri sendiri kita. Ya, diri sendiri dulu. Kita harus memperhatikan diri sendiri. Apakah kondisi kita aman dan lingkungan kita aman atau tidak. Nah, biasanya kecelakaan itu bisa terjadi hanya gara-gara 2 faktor. Ya, ini berdasarkan penelitian. Yang pertama, kondisi kita tidak aman dan lingkungan kita tidak aman.
Sebagai suatu gambaran kondisi kita tidak aman, misalkan di dalam ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau ketika kita nanti praktek ya di bengkel, kondisi kita tidak sehat dalam keadaan sakit gitu, entah itu flu atau meriang ataupun segala macam gitu. Kemudian kita memaksakan untuk bekerja. Nah, itu yang sangat 85% itu akan sangat berpengaruh terhadap kecelakaan gitu. Yang kedua adalah teman kerja. Yang harus diperhatikan adalah teman kerja. Ketika kita melakukan sesuatu dalam sebuah perusahaan atau sedang bekerja, maka kita harus memperhatikan, di samping setelah memperhatikan diri kita, maka harus memperhatikan teman kita di lingkungan, teman di sekitar lingkungan kita. Nah, apakah tindakan yang kita lakukan itu benar? Apakah tindakan yang kita lakukan itu tidak merugikan teman, tidak merugikan orang lain? Kalau misalkan sudah aman, baru kita melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah benda kerja. Kenapa benda kerja itu sangat penting sekali? Karena benda kerja itu akan menjamin sebuah kualitas. Gitu. Apabila seorang pekerja atau seorang karyawan ya bekerja tanpa memperhatikan safety, ya itu bisa menyebabkan yang namanya mempengaruhi terhadap hasil pekerjaannya, gitu ya. Hasil pekerjaannya, yaitu adalah benda kerja. Nah, benda kerja bisa saja rusak, benda kerja tersebut bisa saja NG, ya, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kondisi kita tadi tidak aman, gitu ya, tidak sehat gitu melakukan sebuah pekerjaan. Yang keempat adalah alat bantu kerja. Nah, alat bantu kerja pun sama, gitu ya. Ketika kita tidak memperhatikan hal tersebut, maka kita harus memperhatikan alat bantu kerja. Nah, apakah alat bantu apa yang digunakan? Ya, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, misalkan kita ada seorang welder, ya, atau seorang tukang las, maka kita gunakanlah alat keselamatan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Menggunakan sarung tangan, menggunakan kacamata, menggunakan kedok las, menggunakan apron, menggunakan sepatu safety, dan lain sebagainya. Nah, siapa sih yang paling bertanggung jawab di dalam sebuah perusahaan mengenai dengan tentang keselamatan kerja? Itu adalah peran manajemen. Kalau di sekolah adalah pihak sekolahnya, manajemen sekolahnya gitu ya. Nah, menyediakan itu adalah fasilitas dan pelatihan yang mencukupi untuk bekerja dengan aman dan nyaman. Nah, itu adalah tugas manajemen. Kemudian tugas karyawan, ya, tugas karyawan di sebuah industri. Kalau di sekolah adalah tugas daripada kalian sebagai siswa, yaitu adalah mematuhi semua ketentuan kerja atau praktek termasuk prosedur pemakaian peralatan kerja apa sesuai dengan ketentuan. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah timbullah sebuah pertanyaan, apakah kecelakaan kerja itu? Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan luka pada diri karyawan saat menuju, berada, dan dari tempat kerja menuju tempat tinggal, sehingga dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu proses, menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, ini lingkungan juga di sini sangat penting sekali. Ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, berdasarkan penelitian, ya, bahwa penyebab kecelakaan itu adalah gara-gara 85%, lebih daripada 85% adalah faktor manusia atau human error, kesalahan pada manusia. Itu bisa terjadi karena tidak memakai APD, tidak memakai tapi tidak memakainya dengan lengkap, tidak patuh terhadap instruksi atasan, tidak paham prosedur, tidak konsentrasi, tidak disiplin, bercanda, melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya, membuat alat pengamanan tidak berfungsi, minum obat, dan
dan saat pengoperasian. Yaitu 85% adalah kecerobohan dari manusia gitu ya, atau human error. Yang kedua adalah mesin. Ya. Mesin bisa menyebabkan kecelakaan karena ketidaklayakan mesin tersebut sudah tidak layak, modifikasi yang berisiko, ketidakakurasian alat, atau kalibrasi gagal. Gitu ya. Maksud kalibrasi di sini adalah setiap alat itu harus dilakukan pengecekan ulang kembali apakah mesin tersebut masih layak atau tidak gitu, atau masih akurat atau tidak gitu. Kalau mesin las, apakah ampernya, apakah voltasenya itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau tidak gitu. Yang kedua adalah material. Nah, biasanya karena penggunaan material beracun, velmed atau mudah terbakar, eksplosif, mudah meledak, korosif atau mudah teroksidasi, kombinasi atau mudah membakar. Kemudian adalah lingkungan. Area kerja tidak bersih, lingkungan bising, temperatur ruangan, pencemaran udara. Nah, berangkat dari sebuah pengalaman Bapak bekerja di sebuah perusahaan Jepang selama kurang lebih 3 tahun dan bergabung setelah pulang ke Indonesia bergabung di salah satu perusahaan Jepang, yaitu di KTH Engineering, bahwa mereka menganggap, perusahaan-perusahaan menganggap orang yang tidak bisa melaksanakan hidup bersih, orang yang tidak bisa melaksanakan shoji atau bersih-bersih di lingkungannya, di lingkungan perusahaan, di lingkungan tempat tinggalnya, maka orang itu bisa dikatakan tidak bisa bekerja. Ya, itu prinsipnya orang Jepang itu. Kenapa? Makanya negara Jepang adalah negara terbersih, eh, salah satu negara terbersih di dunia gitu. Ya. Karena itu menganggap bahwa orang yang tidak bisa melaksanakan kebersihan, tidak bisa melakukan kebersihan, entah itu dirinya, lingkungannya, maka orang tersebut tidak bisa dianggap tidak bisa bekerja. Ya. Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan Anda pahami, Anda catat, ya, dan kirimkan ke Bapak, ya, entah itu melalui email ataupun melalui WhatsApp gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, silahkan dukung channel ini karena ini adalah salah satu media Bapak untuk pembelajaran nanti ketika Bapak entah itu daring ataupun ketika Bapak nanti tidak masuk gitu. Pasti akan Bapak memberikan tugas melalui media channel YouTube. Gitu. Kemudian silahkan komen, ya, silahkan komen. Kemudian yang terakhir ada beberapa pertanyaan. Apakah kalian memahami atau tidak? Itu ada beberapa pertanyaan. Ya, silahkan dijawab dan silahkan ditulis. Pertanyaan ini akan disampaikan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan safety? Itu pertanyaan pertama. Oke. Apa yang disebut dengan safety? Yang kedua, siapa saja yang bertanggung jawab di dalam masalah safety di lingkungan perusahaan? Ya. Yang kedua adalah siapa saja yang bertanggung jawab di bidang safety di lingkungan industri atau pekerjaan. Yang selanjutnya, apa faktor penyebab kecelakaan? Sebutkan faktor penyebab kecelakaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada berapa faktor yang harus diperhatikan dalam safety? Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam masalah safety. Oke, itu hanya 4 saja pertanyaan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.